Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih telah hadir pada bimbingan kelompok pada hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, sebelumnya saya mau nanya nih, teman-teman tahu kegiatan bimbingan kelompok ini kira-kira dari mana? Mungkin bisa dari siapa duluan yang mau? Saya boleh deh. Saya tuh dapat informasi tentang bimbingan kelompok hari ini tuh dari teman Bu. Jadi ada teman yang nyebar ke grup kelas gitu, katanya ada bimbingan tentang manajemen waktu. Jadi ya saya iseng aja, jadi saya ikutan gitu. Kalau yang lain gimana? Saya Bu. Kalau saya ini sih dari media sosial ya, mungkin teman-teman sekolah dulu ya ada yang dapat gitu terus di-share ke Instagram. Jadi ikut. Oh, jadi temennya ngirim ke Mbak lewat Instagram itu. Iya. Kalau saya sama kayak Masnya Bu, dapat informasi dari grup kelas. Jadi ada yang share ke Iya. grupnya. Kalau Masnya gimana? Nah kalau saya sama Bu kayak Mbak Ulan dari IG, tapi apa ya, lihat story orang gitu Bu, ada yang share. Oke, berarti rata-rata dari kalian ini dari sosial media lah ya. Ya benar. Untuk bimbingan kelompok sendiri, kalian sendiri udah pada tahu belum sih bimbingan kelompok itu apa? Bu, saya mau nanya, kalau kegiatan bimbingan kelompok ini kita kayak itu bentuknya kayak diskusi gitu bukan sih Bu? Ya benar banget Mbak. Jadi bimbingan kelompok ini kita ini mungkin diskusi bareng, ngobrol bareng, bisa juga berbagi cerita, terus juga bisa sama-sama berbagi solusi gitu. Tapi dalam diskusi ini nantinya kan saya di sini sebagai pemimpin kelompok, jadi diskusi ini nggak santai itu, jadi masih terarah gitu. Oke, untuk yang lain apakah sudah mengerti atau paham? Paham Bu. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin bisa dari saya, perkenalkan nama saya Putri Marjana Gitana. Kalian bisa panggil saya Bu Putri. Untuk kalian mungkin bisa perkenalan, ini semuanya mahasiswa atau kerja? Mahasiswa kalau saya Bu. Iya. Mahasiswa. Mungkin bisa perkenalan diri, terus sebutkan asal universitasnya dulu. Dari saya. Boleh dari Mas? Izin perkenalkan diri, nama saya Raga Deta Purnama. Apalagi tadi ini asal univ ya? Iya. Kalau saya dari Universitas Lampung Bu. Terus udah ya? Udah. Udah aja ya. Oke, baik Mas Raga, mungkin Mbak di sebelahnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fariza Putri Nabila. Saya juga sama kayak Masnya dari Universitas Lampung. Panggilannya Mbak Mbak Fareza. Mbak Fareza. Oke, Mbak Fareza. Kalau Masnya? Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Abdullah Furqoni. Saya biasa dipanggil Maulana. Saya dari Unitra. Halo, salam kenal semuanya. Halo. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Hasida Wulandari, biasa dipanggil Wulan, dan instansi saya mungkin sama seperti Mas Raga dan Mbak Fareza dari Universitas Lampung. Oke, Mbak Ulan ya. Oke, mungkin kan kita udah saling kenalnya. Mungkin sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada hari ini, saya mau jelasin sedikit tentang asas-asas yang mau kita terapkan pada bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi saya harap teman-teman mungkin bisa menjaga kerahasiaan dari cerita ataupun data pribadi dari teman-teman yang lainnya. Untuk kan bisa aja ada yang bocor ya, kan kita nggak tahu ke depannya. Konsekuensi dari kalian misalkan ada yang ngebocorin data pribadi dari salah satu yang ada di sini, itu akan dikeluarkan dari kelompok bimbingan ini. Untuk keberlangsungan bimbingan kelompok ini, saya harap nanti dalam
prosesnya teman-teman bisa terbuka dan tidak perlu malu ya untuk berbagi cerita ataupun pengalaman. Dan juga teman-teman jika ingin berbicara itu bisa langsung berbicara ataupun bisa angkat tangan dulu terlebih dahulu. Selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini saya harap teman-teman bisa saling menghargai dan menghormati mungkin cerita ataupun pendapat ataupun masukan dari teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin apakah teman-teman sudah paham dari asas-asas yang barusan saya sampaikan? Paham Bu? Sudah. Oke, mungkin udah siap ya kita mulai bimbingan kelompoknya. Ya. Oke, jadi topik yang akan kita bahas hari ini itu adalah cara memanajemen waktu. Kan pastinya kalian kan udah mahasiswa pasti pernah dong yang namanya ngerasain mungkin kesulitan mengatur waktu antara kegiatan di kuliah, kegiatan di rumah, atau kegiatan bareng teman ataupun di luar. Nah, hari ini kita mau bahas tentang itu. Mungkin pertama-tama saya mau nanya ke masing-masing dari kalian apa aja sih mungkin ataupun ada nggak masalah yang lagi kalian alami sekarang ini tentang manajemen waktu ataupun masalah kalian dalam mengatur waktu. Mungkin bisa dari Mas Raga ya? Iya Bu. Saya Bu ya, mungkin perihal manajemen waktu ya Bu, yang saya rasain, yang saya alamin gitu, masalah ini cukup banyak Bu di kuliah sekarang gitu. Apalagi ya Bu ya, kita kan khususnya saya gitu adaptasi Bu dari Lampung Barat karena kebetulan saya dari Lampung Barat Bu, jadi kan masih desa tuh pindah ke kota, terus keadaan di rumah juga kan kalau di rumah ada orang tua tuh Bu buat yang memanage ini waktunya ini waktunya ini. Nah begitu pindah ke kota gitu ke Bandar Lampung ini saya tinggal sendiri Bu, jadi pertama itu gak ada yang ngingetin, terus mungkin manajemen waktu yang lainnya masalah kerjaan Bu. Jadi kan saya ini selain kuliah jadi saya ini nyambi kerja gitu kalau weekend, ngambil ya itu job weddingan itu Bu. Nah jadi kadang ada yang jobnya itu hari Minggu Bu. Nah terus perihal job ini saya kan biasanya dapat di daerah Krui, daerah Liwa, daerah Waikanan gitu-gitu ya Bu. Yang jauh ya? Iya, jadi dari sini kan butuh waktu tuh ke sana. Belum lagi misalkan kalau kuliah lagi banyak tugas tuh Bu, jadi kan otomatis sampai hari Jumat itu ya masih sibuk ya Bu ya soal kuliah gitu kan. Yang ngerjain tugas, terus yang mungkin kerja kelompok, mungkin ada observasi ya kan. Nah, jadi gimana ya? Saya ini pulang ini ke sana harus hari Sabtu berarti kan. Sampai sana langsung ada yang namanya cek sound malamnya. Besoknya ngejob seharian. Nah, seharian itu sampai jam berapa ya? Jam 9 lah itu baru beres. Langsung balik lagi ke Balam. Nah, itu yang mungkin gimana ya? Mungkin saya ngerasa keganggu gitu kuliah. Jadi pas hari Seninnya tuh ngedrop gitu badan. Jadi mungkin lebih masalah utamanya mungkin karena ada kerjaan Iya, terus bertabrakan dengan kegiatan di kampus. Iya. Oke, ada yang mau membagikan pengalamannya? Mungkin saya sih Bu. Oke, boleh Mas Maulana. Oke, jadi terkait manajemen waktu ya Bu ya. Saya ini sulit untuk mengatur jadwal kuliah saya sama bukan jadwal kuliah sih. Apa ya? Manajemen waktu tentang ini sih tugas-tugas kuliah saya karena saya juga sama kayak Mas Raga, saya juga nyambi kerja. Saya kalau dari sore sampai malam itu jualan kebab Bu. Gitu. Jadi gimana ya? Saya buat ngatur waktu antara jualan sama ngerjain tugas itu agak sulit gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Oke, kalau saya boleh tanya untuk bisnis jualan kebab itu biasanya dari jam berapa ke berapa? Jam berapa? Saya mulai ngambil bahan baku itu dari
tempatnya itu biasanya jam 3 sih, 3 sore. Terus kalau tutupnya itu sekitar jam 10-an. Jadi malam ya, Ya, dari dari sore sore sampai malam. paginya kuliah. Paginya kuliah kalau ada jadwal kuliah. Untuk mengatur jadwal kuliah saya sama bukan jadwal kuliah sih, apa ya, manajemen waktu tentang ini sih tugas-tugas kuliah saya, karena saya juga sama kayak Mas Raga, saya juga nyambi kerja. Saya kalau dari sore sampai malam itu jualan kebab Bu, gitu. Jadi gimana ya, saya buat ngatur waktu antara jualan sama ngerjain tugas tuh agak sulit gitu. Ini kurang lebih seperti itu sih. Kalau jualan, jadi gue nanya, ada yang nanya sih kalau jualan kebab Ya nggak apa-apa, lu jam nanya. berapa? Nanti gue nanya, iya. Oke, kalau saya boleh tanya, untuk bisnis jualan kebab itu biasanya dari jam berapa ke berapa? Jam berapa? Saya mulai ngambil barang bahan baku itu dari tempatnya itu biasanya jam 3 sih, 3 sore. Terus kalau tutupnya itu sekitar jam 10-an. Jadi malam ya, Ya, dari sore malam. sampai malam. Paginya kuliah. Paginya kuliah kalau ada jadwal kuliah. Saya Bu mau nanya ke Mas Maulana. Boleh. Tadi kata Mas Maul jam 10 ya? Ya, sampai jam 10. Itu tuh baru apa namanya selesai dagang apa udah beres semua gitu, udah tutup booth gitu? Belum, kalau di jadwal itu jam 10 itu baru tutupan. Kan kami juga apa, berkolaborasi dengan Shopee Food kayak GrabFood gitu. Jadi penutupan itu jam 9:45 itu udah penutupan. Terus jam 9 itu jam 10 itu saya baru beres-beres. Baru beres-beres ya. Jadi nyampe rumah tuh Sampai lebih rumah malam ya. lagi ya? Saya kan ini harus ngembaliin bahan-bahan baku yang belum kejual. Jadi saya balikin lagi ke tempatnya, kan dimasukin freezer tuh. Iya, Itu mungkin saya balik ke kosan itu sekitar jam 11 sih. jam 11 ya itu. Belum juga mungkin cuci-cuci ya. Ya, Jadi tidurnya ini terus ya. ya tidurnya ya di atas jam 12 sih kalau saya. Itu tiap hari Mas kayak gitu. Tiap hari. Itu sebenarnya dikasih jadwal libur itu sebulan bisa ngambil 2 kali. Oh, jadi ada jatah cutinya. Ada jatah cuti 2 kali dong. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Kalau dari Mas Maulana sendiri kan tadi pastinya kurang tidur ya. Ya, Itu ada dampaknya nggak sih ke diri Mas sendiri? dampak ya. Nah, kebetulan nih kalau jadwal kuliah saya itu saya ngambil yang siang. Ya nggak siang-siang banget, kayak misalnya jam-jam 9, jam 10 gitu. Terus kan ada pilihan sih kalau di tempat saya itu saya ngambil mata kuliah yang siang gitu. Jadi kalau untuk waktu tidur ya mungkin bangun-bangun saya itu jam 8. Jadi kalau menurut saya itu cukup sih buat waktu tidur saya gitu. Oke, jadi Jadi nggak ada dampak apa-apa sih sebenarnya. jadi inti permasalahan yang Mas alami itu karena sambil kuliah sambil dagang Ya, ya sampai Mas. dagang itu. Oke. Ini bisa selanjutnya. Nah, tadi kan Mas Maulana ini kuliah sambil bekerja ya, apalagi berjualan. Nah, apa ya, mungkin untuk yang dirasakan oleh Mas Maulana kuliah sambil bekerja itu gimana Mas? Kalau untuk hal itu pasti gimana ya? Capek sih sebenarnya. Cuma ya gimana, kebutuhan buat jajan, buat makan sehari-hari juga kan tambahannya dari situ gitu. Jadi kalau ngomong gimana ya pasti capek. Cuma karena keadaan sih kayak gitu. Harus gitu. Ya memang mengharuskan saya untuk bekerja gitu. Oke, cukup. Apakah ada pertanyaan lagi untuk Mas Maulana? Cukup. Ya mungkin untuk lanjut ke Saya dulu ya. Balan. Kalau saya balik lagi, kalau untuk kuliah nih tugasnya sih Bu. Karena namanya tugas kampus ya, dosen juga ngasih tugas nggak tentu dan juga nggak nentu, dan deadline-nya juga kadang kalau kita mau nawar gitu ya nggak enak gitu lah ke dosen. Jadi tuh kayak ya belum selesai tugas satu muncul lagi tugas gitu ya. Saya juga udah pernah coba untuk kayak bikin list gitu ya, tugas yang mau dikerjain duluan tuh apa, tapi ternyata pas misal saya matokin satu hari itu 3 tugas,
Nah, ya saya pikir selesai gitu tiga-tiganya. Tapi ternyata kadang ya satu aja belum dapat gitu, belum selesai. Ya itu sih Bu, mungkin membagi waktu di dalam tugas-tugas itu tadi sih. Oke, baik. Berarti kalau boleh saya tanya, selain dari tugas itu, kira-kira Mbak selain ngerjain tugas kegiatannya apa? Apakah ada hal yang lain? Enggak, kalau untuk kegiatan yang lain sih, saya di kampus itu enggak yang terlalu ikut apa ya? Apa sih sebutan Organisasi. kampus itu organisasi ya, enggak terlalu ikut organisasi yang memberatkan, enggak, cuman ya lebih ke balik lagi ke urusan di rumah sih, kayak keluarga aja gitu ya. Kerjaan rumah. Hmm. Ya, teman-teman nggak ada pertanyaan atau sanggahan? Nggak ada ya? Cukup. Oke, mungkin bisa lanjut ke Mbak Reza. Oke, kalau saya sih sama ya Bu, kayak Mbak Ulan. Itu tentang menunda tugas. Itu tuh akibatnya karena udah tugasnya banyak, tugas numpuk, terus pas pulang-pulang juga pekerjaan rumah itu banyak karena saya kan punya adik kecil, jadi orang tua saya juga fokus sama adik saya, jadi yang ngurusin pekerjaan rumah itu saya. Jadi ya kadang bingung mau ngerjain yang mana dulu, ya tugas dulu atau pekerjaan rumah dulu. Itu sih Bu. Jadi Mbak, kalau untuk Mbak Reza sendiri itu sulit mengatur waktu antara kuliah dan pekerjaan di rumah ya? Iya Bu. Oke, tadi kan kita udah saling sharing dan tanya-tanya juga ya. Mungkin selanjutnya dari masing teman-teman kan udah tahu nih masalah dari teman-teman yang lainnya. Mungkin bisa satu-satu ngasih saran ke, misalkan ngasih saran ke Mas Raga dulu. Aja lah. Oke, mungkin bisa dari Mbak Ulan dulu. Teman-teman jadi ngasih masukan atau saran ke Mbak Ulan gimana caranya menghadapi permasalahan manajemen waktu Mbak Ulan tadi. Oke, apakah ada yang mau ngasih saran? Ini saya Bu ya. Sebelumnya mau nanya dulu nih Mbak. Itu paling banyak nih Mbak pengalaman Mbak untuk tugas itu yang numpuk gitu, yang deadline-nya satu waktu, itu ada berapa tugas Mbak? Gimana sih Mas? Maksudnya di satu hari? Misalnya nih hari ini dosen ngasih tugas nih, yang satu ngasih tugas datanya jam 12 nanti, yang satu lagi ngasih jam 12 nanti juga. Misalkan ada 3 tugas yang deadline-nya sama gitu, berapa tuh paling banyak? Jumlah mata kuliahnya atau gimana? Ya tugasnya. Tugasnya ya paling kalau nggak 5, 6 sih. Itu bingung dia. Iya kan? Bagian satu hari langsung Untuk tenggatnya pening emang juga. emang singkat atau lumayan panjang untuk 5 tugas. Misalkan sekali ngasih tugas, sehari itu bisa dapat 5 tugas. Itu tenggatnya kira-kira apakah harus langsung besok atau tenggatnya kurang atau gimana Mbak? Kalau terkait tenggat ya, saya ini bukannya menyombongkan diri bukan, cuman saya ini orang yang paling apa ya, was-was itu loh kalau misalkan belum selesai. Jadi kayak ngerasa kayak kok banyak, kayak ngerasa beban tuh banyak gitu kalau misalkan nggak diselesaikan gitu dengan cepat. Ya mungkin soalnya itu gini, kita dikasih tugas misal minggu ini ya, jadi minggu ini mungkin di 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian saya rapat dulu, jadi ditampung dulu gitu loh baru dibuat list. Nah jadi karena dikumpulkan minggu depan lagi, nah yaitu yang saya cicil adalah ya semoga bisa 1 hari dengan 3 tugas, itu yang mau saya maksimalkan. Tapi ternyata tidak Tapi ternyata ya dengan 3 tugas ngerjain 1 hari itu ternyata nggak tercapai. berarti Mbak ini memaksakan dalam 2 hari itu bisa selesai semua tugas itu dong ya. Masih saran mungkin ya, karena kan tadi katanya masalahnya jam tidur ya Mbak ya. Iya. Nah kalau terus menerus dipaksakan gitu kan dengan 3 tugas itu dalam sehari, sedangkan belum lagi memikirkan tugas rumah yang tadi kata Mbak Ulan, terus belum lagi tugas yang bervariatif ya, itu banyak dari jenisnya, itu kan nggak bisa
kita nggak bisa ini ya, nggak bisa nerka gitu. Selesainya jam berapa, apa selesainya seberapa lama gitu. Mungkin Di sela-sela dengan tugas itu gimana? Eh, tugas. Tugas. Sekarang gini ya. Sekarang Mbak begadang terus nih, kesehatan Mbak murah. Tugas itu banyak nih ya. Mbak tadi mikirnya kalau saya misalnya sehari, besok bakal ngerjain tugas lagi. Misalkan nih Mbak apa ya, kecapean karena sakit lah, karena kecapean gitu. Tugas itu gimana? Hmm, Terbengkalai nggak? kalau ya yang pernah ya mungkin karena kecapean tugas tuh saya pernah ngalamin ya. Ah. Cuman untuk yang terbengkalai sendiri itu maksudnya belum pernah terjadi Belum. ya. Karena mungkin ya itu tadi karena saya memaksimalkan jadi yang masih tenggatnya masih lama. Nah mungkin di waktu yang lama itu saya bisa memanfaatkan sedikit waktu tidur tapi nggak kayak ya mungkin nggak sesuai porsi kebutuhan saya seperti itu. Jadi inti masalah lo gimana sih Lan? Gue Gimana sih? Jadi kayak nambah waktu tidur aja sih sebenarnya. Ya gimana nambahnya sekarang? Mau ditambah ke pagi kuliah, mau ditambah ini nggak bisa. Lu tetap maksimalin 3 itu. Ya sebenarnya bukan ya balik lagi ke saran lu gak kayak mengurangi kuantitasnya tadi. Iya kan udah saranin. Lu nyangka lagi bingung gua. Ya kan konfrontasi gak apa-apa loh maksudnya ya yang jadinya kan nggak selesai, jadinya nggak bisa lanjut ke yang ya selanjutnya. udah gak apa-apa dia nekenin aja gak Oh, apa-apa sih sebenarnya. Lu sampai mana tadi ngomongnya? berarti nanti kita setuju sama dia aja, biar kita nggak usah bingung lagi. Ya bapak yang ini. Lu ngomong apa tadi tadi? Iya. Oh. Dari PK-nya juga bantu berterang Nah, adalah langsung dari gua aja. Kalau dari saya sih ya, mungkin mbaknya ini kan ya jam tidur tadi ya mbak ya, mau nambah ya. Kalau misalkan nambah ke pagi kan nggak mungkin juga ya. Nah, jadi itu solusi salah satunya sih mbak. Kalau menurut saya dari mungkin kalau nggak bisa ngurangin kuantitas, tugas terakhir ini setengah dulu lah gitu mbak. Apa seperempat dulu gitu. Jadi bisa nambah dikit lah gitu. Itu sih kalau dari saya. Ya, saya sedikit bukan mau nambahin tapi memang setuju Iya. sih sama Mas Raga ya. Kita nggak perlu loh memaksakan untuk hari ini tuh harus 3 yang kelar gitu. Jadi kita harus fokus satu-satu dulu Mbak. Jadi kita nggak perlu gitu buat maksain hari ini 3 gitu. Supaya apa ya, pikiran kita tuh fokus buat nyelesain yang satu itu dulu ya. Masalah lainnya tuh bisa nanti gitu atau diselang waktu aja deh gitu. Sama juga balik lagi kesehatan itu penting ya. Iya. Kita harus banyakin waktu untuk tidur gitu. Cukup lah gitu tidurnya. Ya, waktu tidurnya harus cukup gitu. Dari Mbak Fareza. Kalau mungkin dari saya, ya saya setuju ya sama Mas Raga, sama Mas Maul juga, bisa dikurangin tugasnya tuh misalnya dari 3 jadi 2 gitu. Terus kalau bisa ada waktu lagi ya ambil aja apa sih kayak dicari inti dari tugasnya ini apa, jadi bisa ditulis dulu, terus lanjutin lagi besok gitu. Dicicil gitu. Karena Iya bisa dicicil. yang bisa kita kurangin kan cuman pekerjaan kita, bukan ngurangin tugas dari dosen. Iya. Dosen kan nggak bisa dikurangi. Itu sih. Oke, mungkin cukup ya Mbak Ulan. Untuk selanjutnya mungkin bisa ke saran untuk Mbak Mas Maulana. Dari siapa dulu yang mungkin mau memberi saran atau masukan? Oh, saya mau nanya dulu. Mbak. Jadi tadi kan masalah Mas ini manajemen waktu karena kuliah dengan Bertabrakan dengan itu apa? Dagangan ya? Dagang. Dagang kebab. Nah, itu mengganggu di mananya tuh? Di jam kuliahnya kah atau tugasnya kah atau gimana? kalau jam kuliah kan seperti yang saya bilang tadi, saya ngambil mata kuliah siang. Oh iya sih. Ya. Nah, mungkin lebih ke pengerjaan tugas sih kalau misalnya setelah kuliah itu kan pasti ada sih dikasih tugas-tugas Oh, kayak iya. misalnya Mbak Bulan tadi kan cerita Iya, benar. tugasnya banyak Tugasnya gitu. banyak. Nah, karena saya jualan kebab itu sampai malam, jadi waktu pengerjaan tugas saya itu sangat sedikit. Gitu. Jadi saya harus memaksimalkan jam tidur saya juga gitu, karena saya mikirin kesehatan. Iya, benar sih. Mungkin dari saya ya. Itu kebab tiap detik ada yang beli nggak mas? Nah,
Nggak juga sih, Nggak kadang juga, kalau kadang kalau ada yang rame ya ini kan. rame, kalau sepi ya sepi. Sepi kan. Nah itu mungkin bisa dicicil di sela-sela ini kan apa? Iya kan. Sebelum ada yang beli tuh kayak misalkan nggak ada yang beli nih, dicicil aja kan gitu. Yang misalkan tugas-tugas yang di HP yang nggak perlu tulis tangan di folio. Terus Terima kasih sarannya. sama-sama. Mungkin ya bisa saya coba sih, Iya. karena selama ini memang nggak pernah saya coba gitu. Ah, Ini baru dapat saran. Mungkin ada saran lain dari Mbak Bulan atau Mbak Fareza? Mungkin saya mau menambahkan dan sekaligus bertanya ya, jadi memperjelas dari sarannya Mas Raga tadi. Jadi Mas Maulana nih dagang kebab itu dengan rekan atau memang diri sendiri? Kalau saya memang sendiri sih, karena satu outlet itu ya memang sendiri gitu, satu gerobak satu orang. Jadi mungkin benar ya kata, benar sarannya Mas Raga tadi, ya sebenarnya itu juga yang pengen saya sampaikan. Jadi ketika belum rame gitu, mungkin tugasnya bisa dibawa juga, jadi nyambi aja gitu. Nah, untuk Mas Maulana sendiri nih orangnya tuh mudah fokus gitu nggak? Atau gampang terdistraksi? Alhamdulillah saya gampang fokus sih. Kayak gimana ya? Saya nggak gampang terdistraksi oleh hal lain gitu. Oke, jadi ya mungkin itu solusi yang menurut saya ya bisa dicoba gitu ya, atau ya Mas Maulana praktikan lah gitu nantinya. Kalau misalkan karena Mas Maulana ini nggak mudah terdistraksi dengan orang lain atau dengan hal lain gitu, ya mungkin di situ kayak ketika orang beli ya taruh tugasnya, orang udah selesai melayani lanjut lagi tugasnya, seperti itu sih Mas. Oke, baik, terima kasih sarannya Mbak Bulan. Mungkin Mbak Fareza apakah ada saran atau masukan ke Mas Maulana? Kalau saya sih setuju ya sama Mbak Ulan sama Mas Raga juga. Mungkin di sela-sela kan nggak mungkin sih ada yang beli terus gitu ya. Nanti di sela-sela itu kan bisa ngerjain tugas dulu, nyicil-nyicil sedikit-sedikit. Mungkin bisa kalau udah selesai kerjanya, cicil dikit lagi. Gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih Mbak Fareza atas tanggapannya. Cukup ya Mas Maulana. Cukup. Oke, mungkin bisa selanjutnya memberikan saran ke Mbak Fareza dari teman-teman, ada yang mau memberikan saran duluan? Mungkin mulai dari saya. Nah, sebelumnya mau tanya nih, kan tadi sulit membagi waktu antara tugas kuliah dengan juga ada aktivitas di rumah ya. Nah, mau tanya tuh aktivitas di rumah tuh kira-kira ngapain aja gitu. Ya kayak biasa aja sih Mas. Kayak nyuci piring, terus beres-beres bekas mainan adek, ngelipetin baju, ya gitu-gitu sih. Terus kalau misalnya kuliah itu biasanya pulangnya jam berapa? Oh, kalau untuk saya sendiri tuh biasanya jam 2 jam 3 itu udah selesai. Jam 2 jam 3. Berarti setelah itu langsung beres-beres kah atau bagaimana? Ya kadang saya tidur dulu, tidur tuh paling bangun-bangun maghrib. Kan capek ya Mas kuliah, bangun-bangun maghrib. Terus kadang bingung mau apa ngerjain tugas dulu atau pekerjaan ini, pekerjaan rumah ini udah numpuk gitu. Tugas juga numpuk jadi bingung ngerjain yang mana dulu. Aduh, pusingnya. Sarannya gimana coba? Lu ngomong dulu deh. Biar gue ini ntar sini. mungkin boleh saya Silakan. eh tambah Pareja tadi sama-sama numpuk gitu kan. Mungkin ya Mbak Pareja lebih latih lagi di ini sih Mbak, apa namanya, memilah yang mana yang lebih urgent gitu Mbak. Maksudnya Yang lebih penting. iya yang harus cepat diselesaikan tuh yang mana, itu aja sih. Mungkin ya kayak cucian piring numpuk juga ya urgent kan, takut dimarahin mama apa gimana, cuman kan ya di luar itu ada yang lebih urgent gitu. Itu sih. Oh iya, saya lupa mau nambahin. Berarti harus komunikasi juga sih sama ibunya gitu kayak, Bu, kalau saya ini masih ada tugas gitu loh, jadi mungkin bisa apa ya, dihandle dulu gitu buat pekerjaan rumah. Bukan ya kita tetap ngebantu nanti gitu. Intinya tuh kita ngerjain dulu apa prioritas kita gitu. Jadi selesaiin dulu tugasnya. Oke, baik, terima kasih Mas Raga dan Mas Maulana masukannya. Mungkin dari Mbak Ulan, apakah ada masukan untuk Mbak Fareza? Mungkin karena kita sesama perempuan ya Mbak Fareza, jadi saya juga ya mengalami lah ya. Jadi gini, untuk kegiatan di rumah sendiri tuh biasanya apa aja sih yang paling banyak sering dilakuin di sehari-harinya? Ya
beres-beres sih, beres-beres bekas adik mainan gitu kan, adik saya masih kecil ya, biasa lah anak kecil berantakan sana sini mainan. Selain itu, Ya nyuci piring, selain nyuci piring, ngelipetin baju abis jemur baju. oke. Jadi mungkin ini ya, ya tugas perempuan di rumah tuh pasti membantu orang tua ya. Banyak juga pekerjaan dari orang tua yang sebenarnya pengen loh kita tolong. Cuman kalau saya sendiri ya untuk pekerjaan rumah itu eh, untuk pekerjaan rumah sendiri tuh biasain kayak pekerjaan mana nih yang mau dikerjain duluan untuk pekerjaan rumah sendiri. Nah jadi gini, mungkin kalau untuk ini aku bagi waktu ke mamaku, mah aku kayak bilang ini kan ada cucian piring, aku juga lagi ngerjain tugas. Nah mungkin untuk sekarang aku belum bisa cuci piring, tapi nanti aku bisa nyapu dan juga kayak bantuin beresin atau nyuci gitu ya, nyuci baju. Nah ya udah, jadi mama mungkin bisa bantu di cuci piring gitu. Jadi setelah selesai tugas itu yang aku kerjain gitu. Ya, cukup ya Mbak Fareza, banget. Terima kasih atas sarannya. Mungkin selanjutnya, udah sih namanya? Belum sih, belum ya? Oke, mungkin selanjutnya untuk saran ke Mas Raga, apakah ada yang mau memberikan saran dari permasalahan Mas Raga? Saya tanya. Ya, silakan Mbak. Jadi melihat dari kegiatan Mas Raga nih, jadi kalau di hari Minggu itu sibuk dengan kerja ya, Iya. kerja dari diri Mas Raga sendiri ya. Nah, untuk dari tugas kuliahnya sendiri itu ada nggak sih Mas sebenarnya? Untuk tugas ada sih, terutama yang mata kuliah hari Jumat, Mbak. Karena kan eh, kayak travel itu kadang buru-buru sih, untuk berangkat ke Lambar itu buru-buru gitu, jadi udah nantilah tugasnya gitu. Nah ketika udah di sana kan apa ya, kayak banyak banget yang harus dikerjain gitu, belum latihan, belum cek belum ngeset alat dan segala lain lah pokoknya. Jadi lupa ada tugas tuh ketika apa ya, tiba pas deadline, datang deadline nih baru ingat gitu. Nah paling itu sih, telat ngumpul, terus kadang juga kelupaan nggak ngumpul, seminggu seminggu kemudian baru ngumpul gitu. Nah, untuk bentuk pengerjaan tugasnya sendiri itu apakah lebih banyak tertulis atau yang tidak tertulis? Nah kalau yang banyak terbengkalai ya, yang tertulis sih, karena itu kurang gimana ya, kurang efisien sih menurut saya yang tertulis itu, kayak nggak fleksibel gitu. Kalau kan kayak buat makalah nih kan, apa laporan kan bisa dicicil di HP ya, sambil di jalan kan. Kalau tertulis itu aduh, susah sih bu. Tapi lebih sering tertulis. Iya. Oke, mungkin gimana ya? Mungkin dia balik lagi. eh, Masnya ini travel ya, berarti Iya. eh, bukan Mas Raganya kan yang membawa mobil, Iya bukan. bukan ya. Nah, mungkin ya menurut Mas Raga sendiri, Mas Raga tuh bisa nggak sih kalau misalkan dalam mobil ya bawa aja tugas tertulis mungkin sambil nulis di mobil, atau malah ya butuh persiapan diri Mas Raga untuk tampil itu tadi yang di kegiatan di hari Minggu itu. Ini kalau persiapan tampil nggak ada sih, cuman kayaknya bisa dicoba sih itu yang di mobil tuh. Coba pakai ini kali ya, apa namanya? Papan itu, Meja depan papan ulangan. Nah itu papan ujian kali ya. Bisa kali itu. Ya karena balik lagi ya Mas ke tujuan Mas Raga kuliah, Mas Raga kerja itu punya tujuan yang baik. Iya. Keduanya pengen bermanfaat untuk Mas Raga sendiri. Jadi ya jangan sampai kita memprioritaskan di kerja ya kita dapat manfaat juga, kita dapat uang, tapi ternyata di tugas yang lain terbengkalai nih. Ya kan berarti ada untung dan rugi juga ya Iya. sebenarnya. Nah, Iya, jadi ya gimana usaha kita, balik lagi ke gimana ya usaha kita supaya dua-duanya imbang ya, mungkin dengan cara ya kalau misalkan di mobil nggak lagi apa namanya mempersiapkan diri ya mungkin sambil ngerjain tugas di mobil nggak apa-apa mungkin seperti itu sih Mas. makasih sarannya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain adakah saran untuk Mas Raga? Kalau dari saya cukup sih, sarannya juga mungkin bisa diterima oleh Mas Raga. Iya, Oke. saya coba nanti. Untuk Mbak Fareza, apakah ada misalnya? saya juga cukup. Oke, cukup ya.
Mungkin selanjutnya kan masing-masing dari kalian udah dapet nih saran dan masukan dari teman-temannya. Boleh nggak saya tahu mungkin kedepannya langkah apa sih yang atau langkah awal apa sih yang mau kalian lakukan untuk mengatur waktu tadi? Mungkin bisa dari Nah, saya dulu ya, Bu. oke Mas Maulana Oke, boleh. kalau dari saya mungkin saran yang akan saya coba itu ya ketika saya berjualan nih, ketika nggak ada pembeli, mungkin saya bisa menyicil tugas sih kayak ya tugas walaupun sedikit-sedikit yang penting saya tuh ada menyicilnya gitu, menyicil tugas. Mungkin itu aja sih yang mau saya mulai. Saya, Bu. Boleh Mas. Mungkin tadi saran dari Baulan boleh dicoba ya ketika eh, lagi di jalan tol kan yang ya rata lah jalannya pokoknya. Terus mungkin bisa juga kayaknya nyicil lebih awal gitu tugasnya di hari-hari yang setelah kuliah gitu. Itu sih yang bakal saya lakukan. Untuk Mbak Ulan dan Mbak Fareza. Mungkin saya dulu ya, izin ya Mbak Iya, Reza. Dan silakan. kalau saya sendiri ya, saya nggak tahu ya, perilaku saya ini dibilang terlalu ambis, saya nggak ngerti juga ya bahasa ambis itu seperti apa. Tapi ya mungkin terkait dengan waktu istirahat saya, ya mungkin saya lebih perhatian lagi ke situ. Dan untuk tugas mungkin nggak memaksakan, maksudnya nggak memaksakan selesai, tapi tetap menyicil ya. Karena ya itu tadi ketika merasa belum kesampaian tuh ya agak ada jadi beban tersendiri juga sebenarnya. Jadi ya itu mungkin menyicil tugas, tapi nggak untuk memaksakan selesai pada hari itu juga gitu. Oke. Kalau untuk Mbak Fareza. Kalau buat saya mungkin kerjain tugas kuliah dulu sih Bu yang utama. Jadi pekerjaan rumah itu bisa disambi. Oke. Jadi masing-masing dari kalian udah tahu nih ya apa yang mau kalian lakuin nih ke depannya buat mengatasi atau mengatur waktu kalian yang sebelumnya mungkin tidak terhandle lah ya. Oke. Oke, mungkin sebelum kita tutup pesan-pesan yang mungkin Mbak atau Mas dapatkan dari bimbingan kelompok pada hari ini, mungkin masing-masing bisa menyampaikan kesan dan pesannya. Saya, Bu, boleh. Oke, boleh silakan Mas. Mungkin kesan dan pesan saya yang pertama itu pastinya senang Bu dapat ya kenalan baru, teman baru gitu. Terus dapat teman yang ya apa ya masalahnya tuh ya masih inilah masih mirip-mirip gitu Bu. Jadi saya nggak ngerasa sendiri gitu, bisa sharing kan tadi juga bisa bertukar pendapat, kita bisa tukar saran tadi itu sih pesan. Oke, terima kasih Mas atas kesan dan Iya. pesannya. Kalau untuk yang lain, apakah ada sampai Saya dulu ya Bu ya. Oke, untuk pesan dan pesan saya pada kegiatan dengan kelompok ini ya, yang utama dan terutama ya senang bisa ya kenal dengan teman-teman, walau ada yang dari instansi luar juga nih ya, ya mendapat ini ya pengalaman dan juga cerita baru mungkin, dan menimbulkan pikiran positif juga ya terutama untuk saya sendiri. Dan ya saya cuma mau ngucapin terima kasih karena ya selama ini saya belum ada pikiran sih sebenarnya, jadi terlalu memaksakan diri aja sih sebenarnya. Jadi ya dengan kenal sama teman-teman semua saya bisa ketemu gimana, ya udah nggak semua hal harus saya paksakan gitu. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Untuk dari Mas Maulana, Nah, saya ya pesan-pesannya ya mungkin hampir mirip lah sama Mas Raga dan juga Mbak Ulan. Saya sangat senang dapat pengalaman baru, terus ada saran-saran yang sudah Mbak Ulan berikan, Mas Raga berikan, Mbak Reza berikan, dan juga Ibu Putri berikan. Untuk kedepannya ya mungkin bisa saya pakai sih saran tersebut. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah memberikan masukan supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi gitu. dari terima kasih Mas Maulana. Mungkin selanjutnya Mbak Reza. Ya, pesan dan pesan saya dalam kegiatan ini tuh sama kayak Mas Ragam, Mbak Ulan, Mas Maul tuh senang bisa ketemu orang-orang baru,
Terus kegiatan ini juga tuh bermanfaat karena bisa membantu saya memahami pentingnya memanajemen waktu dan menyadari kebiasaan yang selama ini kurang tepat. Terus pesannya bisa semoga kegiatan ini sering diadain gitu Bu. Terima kasih. Cukup, Mbak. Cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kesannya pada hari ini. Saya harap mungkin ke depannya kan tadi udah masing-masing ada rencana kan apa yang mau dilakukan terlebih dahulu. Mungkin sampai sini aja sesi bimbingan kelompok kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias teman-teman semua udah hadir pada hari ini. Oke, mungkin sekian bimbingan kelompok kita pada hari ini. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, kita mungkin bisa berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya Mas, Mbak. Oke, mungkin berdoa. Saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas dan Mbaknya. Mungkin hati-hati di jalan dari sini. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih juga Ibu. Sama. Saya dulu